Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan terakhir dari bulan Zulqa'dah. Jadi insyaallah Sabtu depan itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Namun baik Zulqa'dah maupun Zulhijjah itu masih bulan-bulan haram ya. Jadi di bulan-bulan haram ini amal-amal soleh pahalanya lebih besar. Namun kita pun harus waspada, kalau kita berbuat salah dosanya juga lebih berat ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur di hari Ahad ini masih di pekan terakhir bulan Zulqa'dah kita bisa melangsungkan kajian. Dan ketika memasuki bulan Zulhijjah itu harus lebih meningkatkan lagi perhatian kita, karena ada hadis yang menyatakan ma min ayyamin al amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari pun yang amal-amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding di hari-hari ini. Apakah hari-hari yang disebutkan tadi? Yaitu 10 hari pertama Zulhijjah ya. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah ya, kemungkinan bertepatannya dengan tanggal 8 Juni ya. Kemudian nanti berakhir tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 17 Juni Idul Adha. Itu hari-hari terbaik untuk beramal soleh, dan tidak ada hari lain yang lebih dicintai Allah dibanding amal-amal soleh di hari-hari tersebut. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai utusan Allah, apakah berjihad fi sabilillah pun tidak lebih dicintai Allah di hari lain dibanding dengan amal soleh di hari-hari ini? Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji bihima min syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jihad fisabilillah pun tidak lebih dicintai Allah dibanding amal-amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali kalau seseorang berjihad itu membawa seluruh hartanya. Dia juga berperang, dirinya juga ikut melawan musuh, lalu hartanya habis dalam peperangan di jalan Allah dan dirinya terbunuh syahid fisabilillah, barulah itu setara dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang fokus beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Ini juga dikuatkan dengan riwayat lain, yaitu yang suka disampaikan juga di bulan Ramadan. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Saya punya 2 orang teman, yang satu mati syahid fisabilillah, kemudian yang satu lagi meninggalnya setahun kemudian di tempat tidurnya. Nah, tapi dalam mimpiku ternyata orang yang mati biasa-biasa ini tidak syahid fisabilillah di sisi Allah lebih mulia dibanding dengan yang pertama yang meninggalnya syahid setahun sebelumnya. Pertanyaannya, apakah mimpiku itu benar? Yang kedua, kalau benar kenapa demikian gitu ya. Jadi kenapa ada orang yang tidak mati syahid bisa lebih mulia dibanding dengan orang yang mati syahid gitu. Maka Rasulullah menjawab, bukankah temanmu yang kedua tadi mendapati tahun berikutnya sehingga dia mendapati kesempatan untuk meningkatkan amal solehnya, mendapati Ramadan. Kalau dia dapat Lailatul Qadar kan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Mendapati Zulhijjah lagi di 10 hari pertama Zulhijjah
dia mendapati pahala yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Tapi ini bukan berarti kita mengecilkan perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Kita harus mendoakan mereka, kesempatan mereka untuk masuk surga dengan berperang di jalan Allah dengan syahid fisabilillah lebih besar dari kita. Tapi maksudnya kita juga harus mensyukuri walaupun kita tidak dalam keadaan perang, maka manfaatkan hari-hari ini ya 3 bulan haram berturut-turut, lalu 10 hari pertama Zulhijjah maksimalkan untuk beramal soleh ya, karena orang beriman itu diantara syukur atau sabar ya, syukurnya berpahala, sabarnya juga berpahala ya, sehingga semua takdirnya akan jadi kebaikan. Nah, pembahasan di pagi ini lanjutan dari pembahasan mengenai hal-hal yang bisa merusak tauhid atau menghilangkan tauhid, ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid. Di mana tauhid ini modal seseorang untuk masuk surga. Kalau dia punya iman sebesar darah dan diterima saja, pada akhirnya dia masuk surga walaupun dia menjadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Tapi kalau tauhidnya rusak, tauhidnya terhapus, sudah dia kekal di neraka ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, di antara hal-hal yang merusak atau bisa menghapus tauhid yaitu memperolok-olokkan agama Islam dan menginjak-injak kehormatannya. Ya, makanya tema yang saya sampaikan adalah memperolok-olokkan agama Islam adalah termasuk kekufuran ya, termasuk kekufuran kalau seseorang memperolok-olokkan urusan agama ini ya. Kenapa? Karena walaupun dia ngaku Islam tapi dia meledek agamanya sendiri ya sama dengan dia tidak merasa sebagai muslim. Ya gitu ya. Jangankan urusan keislaman ya. Urusan persaudaraan saja kita kadang-kadang membela habis-habisan ya. Jadi dalam bahasa Sunda ada peribahasa buruk-buruk papan jati cenah gitu. Buruk-buruk papan jati teh hade goreng eta teh dulur sorangan nah gitu ya. Ini urusan keluarga aja kadang-kadang kita berlebihan gitu kan. Kalau itu saudara kita walaupun jelek ya tetap harus kita bela. Apalagi ini urusan agama gitu ya. Ya walaupun kalau dalam Islam justru agama harus dipentingkan. Jangan kesukuan, jangan persaudaraan. Laisa minna man da'a ila asobiyah walaysa minna man qatala ala asobiyah walaysa minna man mata ala asobiyah. Bukanlah termasuk umatku, bukanlah termasuk golongan kami siapa yang mengajak kepada fanatisme asobiyah, fanatisme persaudaraan, kebangsaan, organisasi, kelompok, itu asobiyah disebutnya ya. Dan bukan dari golongan kami kalau dia berperangnya di atas kebanggaan kelompoknya ya. Apalagi kalau dia mati di atas kebanggaan kelompoknya. Mati karena membela Persib misalnya itu nggak jadi mati syahid ya. Mati karena membela suku tadi ya, nggak jadi mati syahid ya. Matinya harus membela agama Allah, baru itu berarti. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi jangan besar-besarkan asobiah, justru kita harus membesarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada kalimah tauhid, la ilaha illallah. Nah, orang yang memperolok-olokkan agama Islam berarti dia tidak mencintai agamanya, dia menjelekkan agamanya, berarti dia sebenarnya sudah keluar dari Islam. Itu termasuk salah satu nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kalau dia memperolok-olok agama Allah, baik tentang Allah sendiri, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya, atau tentang hukum dan janjinya, ya syariat maupun tentang balasan yang terjadi di akhirat, surga atau neraka, itu bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Orang memperolok agama Islam hukumnya murtad dan keluar dari Islam secara total karena Allah telah berfirman. Nah, ini ayatnya tolong dibacakan. Surat ke-9 ayat 65 dan 66 yaitu surat At-Taubah
Karena kalau di sini tidak dimuat secara lengkap, ya hanya dimuat sebagiannya. Ya, silakan dibaca selengkapnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, ini dalil yang tegas bahwa memperolok-olok agama Islam, baik mengenai Allah, mengenai ayat-ayatnya, mengenai Rasulnya, tadi mengenai hukumnya, syariatnya, dan mengenai balasan yang dijanjikannya, itu bisa menyebabkan keluar dari Islam. Ya, yang sering saya contohkan di sini, yaitu ketika ada seorang tokoh berbicara di depan pengikutnya, di negara ini ada orang-orang yang berideologi tertutup, selalu berbicara kehidupan setelah fana, kayak pernah kesana aja. Nah itu teh ucapan sekecil itu ditertawakan oleh pengikutnya, ditepuk tanganin, yang ngomong maupun yang tepuk tangan bisa sama-sama kafir ya. Tapi saya katakan bisa ya, karena tetap harus dievaluasi dulu. Dia itu teh mungkin pidatonya ditulisin sama orang lain, bisa jadi ya. Terus ada juga kemarin baru ini aja ya, karena ada paslon yang pakai singkatan Amin, lalu dia berolok-olok di suatu masjid tuh saking tidak maunya mengucapkan Amin setelah Al-Fatihah, diem katanya gitu kan. Itu kan keterlaluan. Ketika tidak mau memilih nomor 1, tasyahudnya pakai tangan 2, itu kan keterlaluan. Kalau sudah ngomong begitu itu sudah memperolok-olok agama Allah hanya untuk kepentingan suara gitu kan. Ya sebenarnya dia pasti bohong dia melakukan itu, ya nggak mungkin lah sampai jamaah seperti itu. Kalau ada jamaah seperti itu batal semua itu sholatnya kan gitu ya. Merubah sholat hanya karena kepentingan politik itu batal semua sholat. Kalau ada yang dia memang berolok-olok, artinya tidak ada yang begitu tuh nggak ada gitu. Tapi apa maksud omongannya gitu kan? Karena ini sudah urusan agama kan gitu. Nah oleh karena itu ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan seorang munafik yang bercanda tapi nyepet, kalau bahasa Sunda namanya merendahkan. Kita tidak pernah melihat orang-orang yang lebih besar perutnya, lebih pengecut menghadapi musuhnya dan lebih banyak omong kosongnya daripada para qurra kita. Qurra itu yaitu para sahabat Nabi, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Menghina orang-orang yang menghafal Al-Quran yang mereka dinyatakan oleh Allah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Betapa orang-orang sekarang lebih dari itu penghinaannya kepada agama. Ini kan menghina sahabat Nabi nih, sahabat Nabi. Ya seperti sekarang orang-orang merendahkan ulama misalnya, itu bisa bahaya, itu bisa membuat dia keluar dari Islam kalau yang dilihat adalah keyakinannya ya. Jadi ketika sahabat mendengar perkataan orang munafik tadi, dia buru-buru lari, aku akan adukan kepada Rasulullah SAW. Tapi orang munafik tadi mendahului dia, ketemu dengan Rasulullah SAW, lalu memegang tali untanya karena Rasulullah SAW sudah hendak pergi. Ya Rasulullah, kami kan capek di perjalanan, untuk melepas penat kami kadang-kadang bersenda gurau ya gitu kan. Tapi Rasulullah SAW sudah mendapat wahyu bahwa senda guraunya itu sudah keterlaluan kan. Dan bukan sekedar olok-olok, dia bermaksud begitu, bermaksud merendahkan para qurra atau para sahabat Rasulullah SAW yang menghafal Al-Quran.
Maka turunlah ayat ini, ya. Turunlah ayat ini yang kesimpulannya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir setelah beriman, ya. Walaupun di akhir ayatnya bisa saja sebagian diampuni, dimaafkan kalau betul-betul bertobat. Tetapi Rasulullah SAW tidak mempedulikan lagi orang ini, artinya membiarkan orang ini membuktikan apakah dia bertobat atau tidak. Ya, tetapi yang namanya munafik, kalau munafiknya nifak akbar itu sulit untuk diterima tobatnya, ini menurut para ulama, karena udah dari hati dia kekafirannya gitu kan. Kalau nifaknya nifak akbar. Nah, kemudian ayat ini menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah adalah sebuah kekufuran, mengolok-olok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kekufuran, dan mengolok-olok ajaran agama Islam adalah sebuah kekufuran. Barang siapa mengolok-olok salah satunya saja, berarti ia telah mengolok-olok kesemuanya. Itulah yang terjadi pada orang-orang munafik. Mereka mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka turunlah ayat tersebut. Ya, jadi ketika para sahabat, para qurra itu diolok-olok, berarti gurunya juga sama dihina. Gurunya kan Rasulullah SAW. Jadi kenapa di sini yang diolok-olok adalah para sahabat, tapi yang disimpulkan para ulama, kekufuran adalah mengolok-olok Allah, mengolok-olok tentang ayat-ayat Allah, mengolok-olok tentang Rasulullah SAW, mengolok-olok tentang ajaran Islam, baik hukumnya maupun pahala, janji dan balasan dosa bagi orang yang durhaka. Kalau itu diolok-olok bisa menyebabkan kufur, ya. Sehingga yang disebut mengolok-olok itu ada dua macam. Yang pertama, mengolok-oloknya secara sharih, secara jelas dan terang, bahwa dia menyatakan penghinaan terhadap ajaran Islam sebagian atau seluruhnya, seperti yang terjadi dengan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu perkataan mereka, kami belum pernah mendapati orang seperti para qurra Al-Quran ini, mereka suka makan, mereka suka berdusta, dan mereka pengecut. Kesimpulannya begitulah, ya. Ini orang munafik yang ngomong seperti itu. Dan termasuk qurra di sini tentu Rasulullah SAW, kan begitu, ya, karena beliau yang mengajarkan hafalan Al-Quran. Dan olokan lain yang mereka katakan, ya, sejenis dengan itu. Kemudian contoh yang sejenis, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, orang yang mengucapkan agama kalian ini adalah agama kelima, agama yang rankingnya paling rendah, nah kayak begitu. Atau agama kalian adalah agama orang-orang bodoh, agama orang-orang yang ketinggalan zaman, begitu kan. Atau ucapan seseorang saat melihat mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar, awas ada ahli agama datang, awas ada ahli surga lewat, kayak begitu, itu sebenarnya sudah mengolok-olok gitu, ya. Dengan nada mengejek, atau ucapan lain yang serupa dan tak terhitung yang bahkan lebih jelek dari ucapan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut kepada mereka. Jadi banyak di sekitar kita ngaku Islam tapi menjelekkan agamanya sendiri. Dia tidak sadar bahwa ucapannya itu bisa membuang tiketnya untuk masuk surga, ya. Tadi, ya, tiket masuk surga itu yaitu tauhid, keimanan yang diterima walaupun sebesar dzarrah. Kalau dia masuk neraka suatu saat pasti bisa keluar dari neraka kalau imannya diterima, kalau tauhidnya diterima. Tapi kalau sudah batal ya sudah kekal di neraka, nah kayak begitu, ya. Kemudian juga ini adalah sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 14 sampai ayat 16, ya, kalau tidak salah. Coba dibaca aja dulu selengkapnya. Makanya antara munafik, lemah iman, kemudian imannya sudah full dengan orang yang maksimal imannya, itu urutannya ya seperti itu. Ada batas tertentu seseorang dikatakan munafik, atau dia tidak munafik tapi dia lemah iman. Nah, ini masih lumayan kan, masih diterima imannya. Tapi kita jangan targetnya itu, kalau bisa ya paling atas, kalau tidak tercapai ya dapatnya yang tengah lumayan lah gitu. Silakan.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya itu ya sifat orang-orang munafik. Ya tadi ayatnya dibaca dari ayat 14 sampai 16, kalau terjemahnya dari ayat 13 ya alhamdulillah. Jadi orang munafik itu menganggap kalau kita mengikuti sunnah, mengikuti para sahabat, mengikuti para salafus soleh itu berarti beragama seperti orang-orang bodoh. Dan ternyata ini berlaku untuk munafik zaman dulu maupun zaman sekarang ya. Munafik zaman sekarang pun menganggap kalau kita berjenggot dianggap orang bodoh kan gitu kan. Ya, ada kemarin malah dia tokoh juga, tokoh satu ormas gitu kan. Orang itu kalau makin panjang jenggotnya makin bodoh. Padahal dulu waktu dia kuliah di Mekah ada dia sedang berjenggot gitu. Berarti dia dulunya juga bodoh kalau dia ngomong begitu. Terus dia mengolok-olok hadis Nabi. Kenapa sih kalau sholat itu softnya harus dirapatkan? Karena ada keterangan setan masuk ke dalam soft kalau tidak rapat. Padahal kita harus seneng kan kalau setan ikut sholat. Itu kan mengolok-olok hadis Nabi. Karena Rasulullah SAW menyatakan setan masuk soft itu bukan untuk ikut sholat. Tapi mengganggu orang yang sholat, lalu dia mengolok-olok sunnah itu kan gitu. Walaupun hanya masalah kayak kecil gitu kan. Tapi itu sudah membuat dia tidak pantas mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Kecuali kalau dia bertobat. Kembali ya, kita tidak langsung mengkafirkan orangnya. Tapi kasusnya seperti itu ya. Kasusnya kalau dia tidak bertobat, ya itu sudah termasuk pembatal keislaman omongan tersebut ya. Nah itu olok-olok yang sorry, olok-olok yang terang-terangan berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada olok-olok yang secara tidak langsung. Misalnya orang yang berisyarat dengan mengedipkan mata, ya tadi kan tuh ada orang soleh lewat itu mah langsung, wah gitu kan, jadi lihat itu ada orang soleh lewat, nah kayak gitu kan. Bisa mencibir ya, kalau ada orang misalnya pakai baju rapi, baju atau apa, ya itulah menghina ya, menghina orang-orang yang melaksanakan syariat. Menjulurkan lidah, memonyongkan bibir, dan isyarat dengan tangan saat Al-Quran atau hadis dibacakan, atau saat ada orang beramar ma'ruf nahi mungkar lalu mencibir ya, pergi dan lain sebagainya. Ini hati-hati ya. Ya jadi ini adalah hal-hal yang sifatnya mengolok-olok secara tidak langsung dan Allah tetap tahu maksud hatinya melakukan isyarat-isyarat seperti itu ya. Atau misalnya ketawa bareng-bareng gitu kan, melihat orang yang multazim, orang yang berpegang teguh pada sunnah ketawa gitu kan, kayak gitu. Itu sudah mengolok-olok secara tidak langsung. Contoh yang senada dengan ini adalah ungkapan bahwa agama Islam tidak relevan diterapkan pada abad 20, sekarang abad 21 ya. Itu dulu ditulis di salah satu koran ya, yang akhirnya menjadi benih Islam liberal ya. Orang-orang Islam liberal itu menganggap kita harus merevisi
pengertian Al-Quran dan hadis sesuai dengan zaman karena sudah tidak layak lagi untuk diterapkan seperti apa adanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu sama dengan mengolok-olok ya. Dan kalau kita lihat situsnya, tapi nggak usah lah nanti jadi penasaran gitu. Itu orang-orang Islam liberal itu isinya semua menghina ya, menghina ajaran Rasulullah SAW ya. Islam hanya cocok diterapkan pada abad-abad pertengahan. Agama Islam terbelakang dan kuno. Hukuman had, hukuman cambuk, hukuman takzir, dan hukuman yang lain sangat kejam dan bengis. Islam lalim dan tidak adil terhadap hak-hak kaum wanita karena membolehkan talak dan poligami. Juga anggapan bahwa berhukum dengan undang-undang buatan manusia lebih baik daripada berhukum dengan hukum Islam. Itu hal-hal yang sifatnya mengolok-olok ya. Nah, walaupun mereka kayak setengah-setengah sih, nggak mau juga disebut kafir ya. Ada seorang artis misalnya tadinya berjilbab rapi, kemudian dia pergi ke Jepang. Lalu setelah itu orang Jepang nggak usah beragama Islam juga hidupnya disiplin, tapi udah pulang ke Indonesia dibuang aja jilbabnya, dibuka gitu kan. Itu kan sama secara tidak langsung dia mengolok-olok ajaran Islam. Ya, atau kemarin yang baru diviralkan, ada seorang anak dari kecil berjilbab lalu dia sekolah ke Eropa, lalu dia umumkan setelah diskusi panjang dengan keluarga, saya harus meyakini dulu mencari identitas diri, saya buka dulu kerudung saya. Gimana kalau dia Bapak mati ketika begitu kan? Mungkin suatu saat dia tobat lagi mungkin gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan. Tapi kalau dia ini kan kayak dulu perpeloncoan di jurusan filsafat akidah. Jadi akidah dengan filsafat disatukan ya di salah satu perguruan tinggi agama. Itu sampai di pelonconya tuh, kamu masuk agama Islam itu harus yakin, berarti sekarang harus keluar dulu dari Islam, baru nanti setelah yakin masuk lagi. Gimana kalau lagi keluar dia mati ya, mati kekal di neraka. Padahal ngomong begitu saja itu sudah kafir itu orangnya. Tapi itu istilahnya dianggap ilmiah kalau kita masuk Islamnya itu yakin setelah kita keluar dulu, anggap dulu kita bukan orang Islam, lalu kita lihat sampai kita yakin. Itu rusak, itu cara mengajar seperti itu ya. Nah itulah yang sekarang terjadi karena terlalu membesar-besarkan logika ya. Sementara logika itu sendiri ya kalau tidak dituntun dengan syariat cenderung kepada kesesatan, ya, cenderung kepada hawa nafsu ya, dituntun oleh syaitan ya. Misalnya lagi ucapan terhadap orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan menentang peribadatan terhadap kuburan-kuburan. Mereka yang menyembah-nyembah kuburan, yang menghidup-hidupkan tradisi nenek moyang, ya ruatan lembur, hajat laut, hajat gunung dan lain sebagainya, yang memberikan sesajen-sesajen kepada jin, kepada segala macam tempat-tempat yang dikeramatkan oleh mereka. Nah, orang-orang yang menegur mereka untuk tidak melakukan kebidahan atau kemusyrikan itu mereka sebut sebagai orang-orang ekstremis, orang yang memecah belah umat, orang Wahabi, orang yang mengikuti mazhab yang lain, yaitu bukan 4 mazhab gitu kan, atau ucapan lain semisal yang kesemuanya merupakan pelecehan terhadap agama Islam dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga mengolok-olok akidah yang benar. Nah ini bahayanya di situ ya. Jadi di antara 10 pembatal keislaman itu selain mengolok-olok agama Islam adalah berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Ya, jadi yang sering saya sampaikan, seharusnya kita melaksanakan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah saja, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam beribadah kepada Allah kita hanya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah kesimpulan dari agama ini, kata Syekhul Islam, jima'uddini aslan. Agama ini disimpulkan dengan 2 pokok. Yang pertama, alla na'buda illallah, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian wa alla na'budahu illa bima syara'. Dan kita juga tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah saja melalui utusannya, melalui Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah kesimpulan yang sederhana, yaitu syahadatain. Tapi kebanyakan di negara kita, kalau orang misalnya menikah dengan anaknya haji atau anaknya orang Islam, dia bersyahadat, tapi syahadatnya hanya syahadat tanwin, ya gitu, syahadat karena dia dihitan dan dia kawin, sudah nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat, hilang sudah Islamnya. Nah, itu termasuk pembatal keislaman yang ke-10, yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Nah, untuk supaya lebih jelas pengamalannya dan agar kita tidak jatuh kepada memperolok-olok agama Allah, maka memperolok-olok ini adalah sifat orang munafik berlainan dengan sifat orang yang beriman. Nah, tadi saya sengaja pilih suratnya adalah surat Al-Mu'minun, ya. Coba tolong dibaca lagi. Surat ke-23 ayat 1 sampai 3. Orang beriman mah khusyuk, fokus, beragama itu serius gitu kan. Orang yang memperolok-olok agama Islam itu menganggap agamanya tidak serius. Agama itu hanya aksesoris saja, bisa dipakai kapan saja, bisa dibuang kapan saja, kayak begitu. Itu masalahnya, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salat-salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi perkataan, perbuatan yang tidak berguna itu ya kadang-kadang kita anggap tadi hanya sekedar canda, hanya sekedar hiburan, tapi akhirnya keterlaluan ketika sudah masuk wilayah agama, ya. Ya walaupun bercanda itu tidak terlarang, Rasulullah SAW ada canda-canda yang sering disampaikan, misalnya ketika ada nenek-nenek, Rasulullah SAW bilang di surga nanti nggak ada nenek-nenek, lalu nenek-nenek itu sedih. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tenang, kamu jadi muda lagi kalau masuk surga. Barulah dia tersenyum. Kenapa? Ya candanya tidak ada bohong kalau Rasulullah SAW. Ya semuanya serius dan benar, bahkan mengandung hikmah. Pertama si nenek itu menangis, tapi yang kedua dia dijamin oleh Rasul akan masuk surga kan. Kalau ngomong begitu kan, nanti kamu akan muda lagi kalau masuk surga. Berarti Rasul menjamin dia masuk surga gitu kan. Terus ada orang yang kehilangan suaminya, lalu cari-cari sampai bingung, aduh suami saya kemana, suami saya kemana. Rasulullah SAW kenal suami wanita ini, lalu mengatakan, suami kamu itu yang ada putih-putih ya di matanya? Enggak, normal kok, hitam kok. Maksudnya bola mata yang tengahnya hitam. Enggak, tapi tetap aja pasti di pinggirnya ada putih mata, nah gitu kan. Jadi istilahnya dicandainnya dengan sesuatu yang tidak bohong gitu. Makanya terlarang kita bercanda dengan sesuatu yang maksiat, misalnya menyembunyikan sendal saudara kita. Kita tidak bermaksud mencuri, bermaksudnya membuat dia galau kan gitu. Tapi itu sudah dosa. Ya, ini bercanda walaupun menyembunyikan, tapi nggak boleh bercanda itu maksiat. Termasuk tadi berbohong atau tadi merendahkan orang tuanya, merendahkan suku bangsanya dan lain sebagainya. Ya walaupun ya canda-canda itu dulu dimuat oleh Profesor Hamka soal kebiasaan, katanya kalau orang Padang itu pandai berdagang ya. Kalau orang Hadromi, orang turunan Arab itu suka bagoina fulus, dia cari duit gitu dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya hanya sekedar canda juga sih. Sunda itu suka bercanda, kalau Jawa jaga wibawa, kalau Batak banyak membentak, kalau Bali banyak liburnya gitu kan. Kalau Padang tadi pandai berdagang, itu sebenarnya canda juga walaupun ada karakteristik kayak begitu. Tetapi jangan karena orang Sunda suka bercanda, akhirnya bercandanya keterlaluan misalnya gitu kan. Bercanda yang akhirnya merendahkan agama ya. Nah, jadi lawannya adalah khusyuk, lawannya adalah fokus, serius ya. Nah khusyuk ini ada dua macam. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuknya dalam sholat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, khusyuknya dengan berpaling dari hal yang sia-sia. Itu juga khusyuk dalam kehidupan ya. Jadi ini supaya nyambung ya, bahwa berolok-olok
terhadap agama itu terlarang, berarti dia tidak punya kehusyuan. Orang yang tidak khusyuk ya tidak termasuk orang yang beriman. Nah, khusyuk itu kata Imam Ibnul Qayyim mengandung dua unsur, yaitu tunduknya hati dan fokusnya hati, kemudian tenangnya anggota badan. Ya, jadi khusyuk memang diperlihatkan dalam anggota badan, tapi yang penting hatinya, yang penting hatinya. Nah, dalam muhadharah atau ceramah tentang khusyuk yang disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid bin Utsman As-Sabat, ya, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam A'malul Qulub, khusyuk dalam kehidupan itu ada 3 tingkatan. Kalau khusyuk dalam sholat ada 5 tingkatan. Kira-kira penting gak nih? Kan ayatnya berbunyi qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman itu kalau bisa khusyuk. Khusyuk dalam sholatnya, khusyuk juga dalam kehidupannya. Nah gitu kan. Khusyuk dalam kehidupan tingkat pertama adalah adamul i'tirad li hukmillah. Orang yang tidak berontak terhadap hukum Allah, berarti dia khusyuk. Yaitu tidak berontak terhadap ahkamul kauniyah, yaitu takdir, maupun ahkamus syariah, yaitu hukum syariat, ya gitu ya. Jadi dia senantiasa menerima takdir itu apapun yang terjadi, tidak berontak, tidak marah-marah, itu khusyuk, ya. Yakin bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi dia selalu berpedoman pada hukum syariat, tidak menolak syariat. Itu baru level pertama. Level pertama itu tidak ada jengkel terhadap takdir, apalagi terhadap syariat. Kenapa ya lelaki mah boleh beristri lebih dari 1, perempuan mah hanya boleh 1, itu saja sudah bahaya, itu sudah bahaya ya gitu. Mempertanyakan syariat misalnya kayak gitu. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, dia fokus pada kekurangan diri. Dia selalu melihat orang lain punya kelebihan. Itu khusyuk tingkat kedua. Ya, hadisnya adalah tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung besar orang yang selalu sibuk memperhatikan kekurangan diri sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Itu khusyuk tingkat kedua. Dia sadar dia banyak kekurangan, dia kalau melihat orang lain selalu melihat positifnya, kelebihannya. Kalau ada kekurangan pada orang lain, dia mendoakan, dia mengoreksi dengan niat untuk pelajaran bagi dirinya sendiri. Jadi fokus memperbaiki kekurangan diri, itu tingkat kedua. Nah, tingkat ketiga, dia mengakui nikmat Allah ketika dia bisa bertobat, ketika dia bisa taat, bahkan dia menyembunyikan kebaikannya supaya tidak timbul perasaan ujub, perasaan riya, perasaan sombong terhadap orang lain. Ini khusyuk tingkat ketiga. Jadi betul-betul termasuk kepada orang yang ingat Allah sendirian sampai bisa meneteskan air mata. Itu dalam hadis tentang 7 golongan yang akan dinaungi di saat tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang bisa mengingat Allah ketika sendirian sampai meneteskan air mata, baik ingat tentang nikmat Allah, tentang keagungan Allah, tentang betapa Allah sangat sempurna dalam pengaturannya, baik dalam syariatnya maupun dalam takdirnya. Jadi bisa meneteskan air mata ketika ingat Allah, itulah orang yang akan mendapat naungan di saat tidak ada naungan lain selain naungannya. Walaupun kita sering bisa nangis itu ya kalau dikondisikan, ada muhasabah, ada doa bersama gitu, nangis, nggak apa-apa, itu untuk latihan saja. Atau ketika di belakang Imam Masjidil Haram doa kunut bisa nangis-nangis, nggak apa-apa, tapi itu untuk latihan saja. Yang lebih penting adalah ketika sendirian, bagaimana kita bisa nangis ketika sendirian, nah gitu ya. Itu penting ya. Itu khusyuk tingkat yang ketiga dalam kehidupan. Kalau khusyuk dalam sholat, ini kata Syekh Khalid As-Sabat, ini beliau menyebutkan yang pertama, orang masih sholat saja itu bisa dikatakan masih punya khusyuk, tapi khusyuknya ada kekurangan, ada dosanya, yaitu dia masih melaksanakan sholat 5 waktu tapi tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan tumaninahnya, tidak memperhatikan bacaannya, ya. Itu yang disebut fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun, tetapi tidak sampai tingkat munafik, ya. Kan itu mah berbicaranya tentang orang munafik. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang munafik. Ini mah
kelakuannya mirip munafik tapi dia masih punya iman, lumayan gitu kan. Masih sholat walaupun tidak maksimal dalam pengerjaannya. Istilah agama tidak TBM. Ada yang tahu TBM? TBM itu tepat waktu berjamaah di masjid. Ini untuk laki-laki terutama ya. Jadi tingkat pertama khusyuk yang paling rendah dan mengandung dosa di dalamnya adalah dia masih sholat dan dia tidak termasuk munafik, tapi dia tidak perhatian terhadap sholatnya, ya. Yaitu jadi laki-laki yang solehah, ya. Tahu nggak laki-laki yang solehah? Sholatnya di rumah bukan di masjid gitu kan, itu lumayan gitu. Masih ada khusyuk, yaitu masih mau sholat ya gitu kan. Yang kedua, dia sudah TBM tadi, sudah tepat waktu berjamaah di masjid dan memperhatikan rukun-rukunnya, geraknya segala macam. Tapi pikirannya masih kemana-mana. Ketika sholat yang diingat bukan keadaan sholatnya. Ini tadi kunci mobil tuh disimpan di laci yang mana ya? Kompor udah dimatiin belum ya? Oh tadi jemuran ini udah diambilin belum? Padahal ini mendung. Jadi ketika sholat tuh yang kepikir yang lain-lain. Tapi dia sholatnya sudah bareng-bareng dengan orang lain di masjid. Coba tadi waktu sholat subuh kita mikir apa saja. Nah itulah level yang kedua. Level yang kedua sudah syakalnya sudah bagus, bentuknya sudah bagus, tapi sebenarnya isinya masih belum. Isinya masih berpikir kemana-mana. Itu level khusyuk yang kedua, itu juga masih mengandung kekurangan. Tapi dia sudah berusaha di masjid berjamaah tepat waktu, kemudian mengikuti imam ya. Jadi salah satunya ya walaupun di masjid ada juga yang termasuk yang pertama, yaitu kalau ngaruh rusuh ke imam Allahu Akbar belum selesai langsung Allahu Akbar mendahului imam. Nah itu sudah rusak juga sholatnya walaupun berjamaah, dan banyak masjid-masjid yang begitu juga gitu kan. Ya tapi ini sudah bagus dalam melakukannya berjamaah di masjid, cuma pikirannya masih kemana-mana. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, orang yang khusyuk itu dia bisa melawan pikiran tadi. Ketika aduh tadi popoyan geus dijahit misalnya, saya lagi sholat, kembali ingat bacaan sholatnya. Jadi selalu melawan. Kalau ada pikiran yang lain lalu dia lawan. Ini tingkat ketiga. Nah ini dapat pahala dia. Ini disebut orang yang berjuang. Berjuang melawan bisikan-bisikan lain yang di luar urusan sholatnya. Ini khusyuk tingkat ketiga, lumayan. Lumayan. Tingkat yang keempat sudah tidak ada lagi bisikan-bisikan di hatinya karena dia fokus untuk memaksimalkan sholatnya. Dia hayati bacaannya, dia hayati gerakannya, dia tenang dalam melakukannya, dan pikirannya selalu berkaitan dengan bagaimana agar sholat ini saya persembahkan yang terbaik kepada Allah. Ya, dia memikirkan untuk melakukan sholat yang terbaik sampai dia sudah tidak perlu lagi berjuang melawan bisikan-bisikan yang lain. Nah, tapi kata Syekh Khalid As-Sabat, ini belum termasuk yang maksimal juga gitu kan. Jadi masih ada yang maksimal, khusyuk yang maksimal sudah melewati 1, 2, 3, 4, lalu sholatnya disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Nah inilah yang disebut ihsan. Ya. Jadi ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Di sini mahabbah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka, merasa selalu diawasi Allah, takut kepada Allah, ini yang disebut ta'zim. Nah inilah khusyuk yang tingkat paling tinggi. Tapi kan 1, 2, 3, 4-nya harus dijalani dulu. Jangan merasa sudah nomor 5 kan gitu ya. Nah kita kemungkinan nomor 2 dan 3 kita ya, sudah berjamaah di masjid alhamdulillah. Tapi kadang-kadang terbawa oleh pikiran atau kita sudah bisa berusaha berjuang agar pikiran-pikiran yang lain dalam sholat kita lawan gitu. Kalau untuk yang keempat, kelima ya masih harus ada proses ya. Karena ada seorang sahabat yang mengatakan setelah Rasulullah SAW wafat, aku berjuang melawan bisikan-bisikan dalam sholatku selama 40 tahun, lalu setelah itu aku menikmati, aku bisa mengendalikan nafsuku dalam sholat. Berjuangnya 40 tahun itu tingkatan sahabat ya, orang mah belum apa-apa lah gitu ya. Tapi minimal kita tahu dulu ilmunya ya, minimal tahu dulu ilmunya ya. Jadi kembali, tingkatan yang paling rendah adalah munafik, sama sekali tidak ada khusyuk. Tingkatan berikutnya adalah orang yang Islam, maka dia mendapatkan sholat tapi tidak sampai derajat munafik, tetapi sholatnya itu mengandung kelalaian dan dia bisa ada dosa dalam sholatnya sampai ke tingkat mau berjamaah. Nah, tingkat iman
Itu sudah tingkat ketiga dan keempat tadi ya. Ketiga dan keempat itu tingkat iman, yaitu dia melawan bisikan-bisikan dalam sholatnya dan dia bisa memfokuskan untuk memaksimalkan ucapan, perbuatan disertai dengan hati dalam sholatnya. Nah tingkat kelima itu tingkat ihsan. Ya ini sama dengan tingkatan orang yang mengaku beragama Islam. Ada 3 tingkatan, Islam, iman, ihsan, tapi di bawah ini ada lagi yaitu munafik ya. Dan dia bukan Islam sebenarnya kan gitu ya. Nah oleh karena itu pertama ya kita harus tahu ilmunya dulu. Tahu ilmunya itu hanya bisa dengan ngaji. Makanya perlu hadir di majelis ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang bisa dengan itu dia mencari ilmu, mendapatkan ilmu syar'i maksudnya, dia sedang dimudahkan oleh Allah untuk bisa masuk surga karena dia sudah tahu dulu ilmunya. Hanya apakah dia akan masuk surga atau tidak, ya tinggal apakah diamalkan atau tidak ya, dipraktekkan atau tidak ilmu itu. Tapi minimal kita sudah lebih tahu dari orang lain ya, bagaimana untuk menempuh ajaran yang dibawa Rasulullah SAW secara bertahap ya, sampai kepada maksimal. Nah mudah-mudahan hal yang membahayakan keislaman seseorang yaitu mengolok-olok agama dikaitkan dengan bagaimana kita memaksimalkan khusyuk baik dalam kehidupan maupun dalam sholat. Jadi kita bisa membedakan lah ya, ini sudah termasuk mengolok-olok, ini sudah termasuk kemunafikan, ini masih mending, ini tingkatan Islam, ini sudah lebih yaitu tingkatan iman, ini yang paling tinggi yaitu tingkatan ihsan ya, seperti itu. Ya, baik kalau ini sepertinya sudah waktu syuruk ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.